Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga, masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Hari ini 30 Desember 2021 kita ada. Sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah Tuhan, Sang Raja alam semesta yang menolong dan memelihara setiap kita. Oleh sebab itu sepatutnya kita datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur pasal 95 ayat 6 dan 7. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur. Amin. Kristus bukan hanya seorang pengajar kebenaran, namun terlebih lagi dia adalah Sang Raja alam semesta. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Ada kalanya orang berkata, di mana dalam Alkitab dicatat Yesus berkata tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Yang ada hanyalah para pengikutnya, khususnya Paulus yang berkata seperti itu. Mereka berkata seperti demikian dengan maksud untuk menyatakan bahwa Yesus hanyalah seorang manusia yang mengajarkan kebenaran, dan dia sendiri tidak pernah berkata bahwa dirinya adalah Tuhan. Tentu pendapat ini adalah sangat keliru. Di dalam berbagai kesempatan, baik melalui perbuatan maupun dalam kata-kata, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pernyataan Yesus ini antara lain dicatat di dalam keempat kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Di situ berkali-kali ditulis bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Istilah ini mengacu kepada pribadi anak manusia yang dilihat oleh Daniel dalam penglihatan dan dicatat di dalam Daniel pasal 7. Di situ disebut bahwa sang anak manusia ini kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Artinya, dia adalah sang raja alam semesta
yaitu Tuhan sendiri. Berarti dengan berkata bahwa dirinya adalah anak manusia, sesungguhnya Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas untuk selama-lamanya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Oleh sebab itu betapa pentingnya agar kita mengerti isi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada setiap kita. Kita tidak cukup hanya mendengar perkataan-perkataan dari seseorang, tetapi lebih benar lagi yaitu bahwa pribadi kita, diri kita sendiri seharusnya, sepatutnya punya waktu yang khusus untuk bisa membaca Alkitab dengan tekun, dengan teliti, dan dengan teratur. Sehingga kita tahu persis isi dan bunyi firman Tuhan itu seperti apa. Sehingga kita tidak menjadi kacau di dalam menerima pengertian-pengertian dari Alkitab tersebut. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih-kekasih Kristus, sekali lagi saya ingatkan, berikan waktumu juga untuk membaca Alkitab secara teliti, secara disiplin, supaya setiap kita memahami pengajaran-pengajaran yang Yesus Kristus ingin kita mengerti. Supaya kita pahami bahwa sesungguhnya Alkitab di dalam kitab Daniel telah menjelaskan tentang arti kata dari anak manusia, yang menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, jikalau kita mengaku dia sebagai anak Allah, kita juga mengaku dia sebagai Raja alam semesta. Biar pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan boleh menyingkapkan itu kepada setiap kita. Oleh sebab itu, saya mau katakan sekali lagi, saudara, Yesus Kristus tetap anak Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah sang Raja alam semesta. Bahkan di dalam kitab Yesaya pasal 9 jelas, saudara, Yesus Kristus adalah sang Raja damai. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih-kekasih Kristus kita harus memahami akan hal ini. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan hari-hari ini oleh banyak orang, jangan saudara cepat menerimanya kalau tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu betapa penting, sekali lagi saya menekankan, kekasih-kekasih Kristus, jika saudara mengatakan saudara pengikut Kristus, maka saudara harus memiliki waktu yang disiplin untuk membaca Alkitab. Ingat, membaca Alkitab secara disiplin. Sehingga saudara tahu persis isi Alkitab, bukan karena mendengar kata orang, tetapi saudara sendiri telah membacanya. Tuhan Yesus Kristus, sang Raja alam semesta, sang Raja damai, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang sejati. Engkaulah Raja alam semesta yang maha mulia, yang telah rela merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Bahkan Engkau telah mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib, yaitu untuk memerdekakan hidup kami dari belenggu dosa dan menyelamatkan diri kami dari hukuman dosa. Engkau menjadikan diri kami manusia yang baru untuk menyongsong masa depan indah yang telah Engkau sediakan bagi umat-Mu. Sesungguhnya besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, karena sesungguhnya semua makhluk di alam semesta ini berada di bawah kedaulatan-Mu. Tolonglah diri kami untuk hidup dalam takut kepadamu. Engkau layak menerima hormat, pujian, dan penyembahan kami. Ampunilah diri kami apabila kami mengabaikan tuntunan firman-Mu.
Padahal sesungguhnya kehendak-Mu senantiasa yang terbaik bagi hidup kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur dan terima kasih sebab kasih Tuhan nyata atas hidup kami, sehingga kami semua boleh ada sampai saat ini oleh karena anugerah-Mu yang tidak terbatas atas hidup kami, ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni diri kami ya Allah, jikalau kami sering melanggar aturan-aturan firman-Mu. Jikalau kami sering bangkang kepada perintah-perintah-Mu. Kami sering berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami sering berjalan dengan cara berpikir kami yang terbatas. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Biarlah kami hidup berkenan melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga kami boleh menjadi mengerti dan kami boleh mencapai tujuan seperti yang Engkau mau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tetap tercurah atas seluruh umat Tuhan yang telah Yesus Kristus tebus lewat kematiannya di atas kayu salib. Darahnya yang telah tercurah menyucikan, menguduskan, memulihkan, bahkan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Mangga Prao, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Ab, keluarga Mambenar, keluarga Sumarin, keluarga Singamui, keluarga Samber, keluarga Kai Kaitui, dan seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Baik itu Bapak Pendeta, Bapak-bapak Penatua, Bapak-bapak Majelis, Semasi, guru-guru, sekolah minggu, dan semua hamba-hamba yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Para pembisnis-pembisnis yang ada di wilayah Sanggeng, kepada toko anggrek, toko harapan, toko tenga, toko emar, toko apotik Shalom, toko Surya Mas, toko mawar, toko harapan, toko anggrek. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah hikmat Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapa, ampuni kami, berikan kami hikmat sebelum kami meninggalkan tahun 2021 ini. Kami dapat memperbaiki diri kami dengan sekuat tenaga oleh kekuatan-Mu, dengan sungguh hati, sehingga kami tidak masuk tahun yang baru dengan cara hidup yang lama,
tetapi kami akan masuk ke dalam tahun yang baru dengan cara-Mu ya Tuhan, dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba mohon belas kasihan sekali lagi ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu untuk mengerti, memahami kehendak-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Pagi ini hamba juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba, kepada hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peters. Pakai hidup hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa, untuk semakin mengenal firman-Mu, semakin taat dan setia, dan tidak sekedar mengenal firman-Mu, tetapi dia sungguh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupannya hari lepas hari, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan itu hidup dan keluar dari hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang boleh diselamatkan untuk kerajaan surga dari kehidupan hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peter. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, istri kekasihnya, Ibu Desi Woisiri, anak-anak tersayang Robi, Violin, Jonathan, dan Karen. Dan juga Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi orang tua kekasih, Ibu Nona, menjadi berkat bagi saudara bersaudara, menjadi berkat bagi lingkungannya, dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun ia berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka, supaya lewat kesehatan ini mereka boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau. Biarlah Tuhan mereka sungguh datang kepada Engkau, menyelesaikan segala pergumulan hidup mereka. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau Bapa, sehingga mereka akan memasuki tahun yang baru nanti dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Demikian hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Jeffrey Alau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Pegang tangannya untuk tetap dia berjalan sesuai tuntunan-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang telah dipelajari, yang seringkali disampaikan kepada umat Tuhan, dapat sungguh menuntun dia menjadi semakin mengerti dan memahami bahwa Yesus Kristus Sang Mesias adalah Raja alam semesta, Raja damai, yang senantiasa ada bersama pribadinya, bahkan bersama dengan istri kekasih Ibu Vera Tanamal dan anak tersayang Samuel Alau. Tuhan memberkati hamba-Mu menjadi berkat untuk banyak orang, teristimewa untuk kedua orang tuanya, Pak Freddy dan istri yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Pak Abraham Tanamal dan istri dan keluarganya yang ada di Jakarta. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik atas hidup kedua orang tua ini. Biarlah Tuhan, kekuatan Tuhan terus menyatakan kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka terus ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dalam keadaan yang bahagia, penuh dengan damai sejahtera Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Berkati semua makan minum, obat-obat vitamin yang dikonsumsi oleh kedua orang tua ini, sehingga sungguh-sungguh kami melihat, kami mendengar pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan itu terus terjadi di dalam kehidupan kedua orang tua dari hamba-Mu Pak Jeffrey Alau. Terima kasih bahkan pribadinya Pak Jeffrey Alau, Tuhan juga memberkati selalu dengan kesehatan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi rencana keberangkatannya ke kota Sorong pada hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan menyertai perjalanan mereka. Boleh tibakan mereka di kota Sorong dengan baik dan selamat. Biarlah pada saat mereka ketemu dengan orang tua, dengan orang-orang yang dikasihnya, damai sejahtera melimpah-limpah atas mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Yesus memberkati hamba-Mu Pak Jeffrey Alau dan keluarga besarnya. Demikian hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati,
Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Bahwa hidup hambamu tetap taat dan setia kepada firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Allah, memahami bahwa sesungguhnya Yesus Kristus adalah Allah, Raja alam semesta. Bahkan Yesus Kristus adalah Sang Raja Damai yang senantiasa memberikan damai dalam kehidupan hambamu, Ibu Yuliana Tan. Sehingga Ibu Yuliana Tan boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi anak cucu, bagi banyak orang, dimanapun hambamu ini berada. Kasih sayang Tuhan nyata dari hidupnya terpancar keluar bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hambamu, perlindungan nyata atas hambamu siang dan malam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa memberkati hambamu, Ibu Rida Taruk Datu, yang berada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hambamu tetap semakin taat dan setia. Biar Tuhan beberapa hari lagi Ibu Rida Taruk Datu dan keluarga akan melepaskan tahun 2021 dan menyongsong tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Biarlah kasih sayang Kristus tetap nyata di dalam kehidupan hambamu. Biarlah hambamu taat dan setia kepada firman-Mu, sehingga pada saat dia melepaskan tahun yang lama, seluruh masalah-masalah, seluruh hal-hal yang tidak berkenan itu pun dilepaskan. Dan biar dia masuk dengan keadaan yang terbaik, yang terbaru pada saat tahun yang baru datang. Tuhan memberkati hambamu, Ibu Rida Taruk Datu, dengan kesehatan yang terbaik. Sehingga lewat kesehatan ini hambamu terus boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada orang tua kekasih Oma dan juga kepada anak cucunya. Tuhan memberkati kedua anaknya yang bekerja, Angela, Anissa. Berikan rotak-rotakan Tuhan dalam kehidupan mereka, di dalam tempat tugas pekerjaan mereka, sehingga mereka bekerja dengan hikmat Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, dengan kekuatan Tuhan dan kepintaran Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan sungguh mempermuliakan Tuhan. Demikian juga dengan kedua anak mereka yang sekolah, Heaven dan Glory. Tuhan juga memberkati mereka selalu, memberikan hikmat kepintaran, sehingga mereka terus boleh mengikuti setiap mata pelajaran dengan benar dan berhasil. Tuhan memberikan pertumbuhan yang sehat dan kuat kepada Elgire. Biar pertumbuhannya oleh pertolongan Tuhan, dia bertumbuh dengan hikmat, bertumbuh dengan kepintaran, bertumbuh dengan kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hambamu, Ibu Rida Taruk Datu, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi hambamu Bapak Roni Uniputi yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hambamu. Biar Tuhan membawa hambamu tetap taat dan setia. Kegagalan-kegagalan masa lalu dilepaskan, dan ajar hambamu untuk tidak menoleh ke belakang, tetapi melihat ke depan. Apa yang telah engkau sediakan, apa yang telah engkau rancangkan kepadanya, dapat ia berjalan, dapat ia lakukan, karena dia mau tunduk dan taat kepada firman-Mu, ya Allah. Ajar hambamu, Bapak Roni Uniputi, untuk tidak mendengar perkataan-perkataan orang yang seringkali melemahkan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati hambamu, Bapak Roni Uniputi, untuk mau tunduk dan taat kepada firman-Mu, ya Allah, dan tidak sekedar mendengar, tetapi mendengarkan dan melakukan itu di dalam kehidupannya, sehingga sungguh dia menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihnya, bagi keluarganya, bagi banyak orang di sekitarnya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa dipermuliakan. Dia boleh menjadi berkat di tempat pekerjaannya, dia boleh menjadi berkat di mana saja ia berada. Biarlah kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang ia andalkan, bukan logikanya, bukan kemampuannya, bukan pengalamannya, tetapi sungguh dia bergantung kepada firman Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan memberkati.
Tuhan memberkati hambamu, Bapak Roni Uniputi, menjadi berkat. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tetap berdoa bagi hambamu Bapak Pendeta Yan Filipus Samori. Tuhan memberkati hambamu. Pimpin hambamu terus berjalan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Biar segala sesuatu yang ia peroleh, tidak dia bangga karena kekuatannya, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hambamu tetap merendahkan hati di hadapanmu, ya Allah. Sehingga engkau yang berjanji, pada saat hambamu datang dengan kerendahan hati, maka engkau akan meninggikan dia bagi kemuliaanmu. Berkati hambamu Bapak Pendeta Yan Philip Samori, menjadi berkat bagi banyak orang. Teristimewa bagi Yayasan Eden yang dipimpinnya. Kasih yang tidak terbatas itu tetap meluap, tetap melimpah-limpah untuk banyak orang. Tuhan memberkati pribadi hambamu, memberkati istri kekasihnya, memberkati anak-anak cucunya. Biar Tuhan seluruh kehidupan anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati ketiga anak mereka untuk sungguh hidup melakukan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga mereka tidak mempermalukan Tuhan. Mereka tidak mempermalukan orang tua mereka. Tapi mereka memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi kedua orang tua. Tuhan memberkati anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka diberkati dengan kesehatan yang terbaik, dengan hikmat, dan dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan memberkati hambamu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi orang tua hamba Bapak Lukas T. yang ada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin. Biarlah hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun melimpah-limpah atas kehidupan orang tua hamba Bapak Lukas T. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, sehingga dia sungguh hidup dengan penuh sukacita, dengan damai, menjadi berkat bagi anak, cucu, cicitnya. Dalam nama Yesus, hidupnya boleh menjadi teladan bagi banyak orang juga. Kemuliaan Tuhan terus nampak dari kehidupan hambamu, Bapak Lukas T. yang berada di kota Sorong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih ya Bapak. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Pendeta Fajar Mangori. Tuhan memberkati hambamu. Tuhan telah mempercayakan dia untuk memimpin, membimbing, mengasuh tubuh Kristus GKPB Masa Depan Cerah Sorong. Tuhan pakai hambamu lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa, sehingga banyak orang boleh dididik dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Biar Tuhan memberkati hambamu Bapak Fajar Mangori, sehingga dia terus hidup di dalam kebenaranmu, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Kartika, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, bahkan menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Kemuliaan Tuhan terus nampak dari hidup hambamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dengan kekuatanmu, hikmatmu melimpah, kerendahan hati membuat dia ditinggikan oleh Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hambamu, sehingga lewat kesehatan ini dia boleh terus mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati seluruh pelayanan pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana hamba pun berada, Tuhan bersama-sama dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan berikan ketenangan, kedamaian bagi bangsa negara kami. Teristimewa bagi gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah-ibadah Natal dan sebagainya. Tuhan ada di tengah-tengahnya. Tuhan yang melindungi dan memelihara gereja-gerejamu ya Allah.
sehingga kami boleh terus bersyukur sebab kepala gereja kami tetap bertindak dan tidak pernah meninggalkan kami. Damai sejahtera-Mu melimpah atas bangsa negara kami, untuk seluruh para pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai daerah terpencil, dari Bapak Presiden sampai kepada RT RW. Tangan Tuhan tetap membimbing, memimpin para hamba-hamba-Mu untuk hidup di dalam kebenaran dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja alam semesta, Raja sang damai. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat waktu pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, yang boleh menyingkapkan, yang membukakan kebenaran, yang telah dinubuatkan oleh Daniel, bahwa Yesus Kristus adalah anak manusia. Berarti kita mengakui dia sebagai sang Raja damai, sang Raja alam semesta. Biarlah Tuhan memberkati saudara dan saya. Pesan saya, tetap disiplin protokol. Andalkan Yesus Kristus senantiasa dalam kehidupan kita. Shalom, salam MDC.